Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wal awwal billah, wal akhir billah. Wassalatu wassalamu ala kutubil anbiya wal awliya, imani al-safa wal wafa, rahmatan wa shifa, bikulli siqam wa shifa, wa ala alihi wa sahbihi kama fil ardi was samaa. Hadratul muhtaramun wa taqallamun wa rahmatullahi, para ulama, wali khusus, wali pengajar, Bapak Bupati yang diwakili Bapak Asisten, Ketua MUI Bapak Ali, anggota DPR, Ketua Majelis Doa, Nazir Am Masjid Al-Mu'azzafin, para ustaz, para imam, para tokoh-tokoh masyarakat, jamaah sholat subuh, rahmatullah. Alhamdulillah, di sebuah akad yang penuh berkah di 1 Muharram 1446 Hijriah, walaupun ada istilah ulama, Nahdlatul Ulama, 1 Muharram itu hari Senin 1446 Hijriah. Walaupun selesai Masehi, 1 Muharram itu hari, tapi menurut Nahdlatul Ulama 1 Muharram hari Senin, besok 1446 Hijriah. Saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa bermuajahan, bersilaturahim dengan keluarga besar di sekolah pada hari, para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man hafiza ala shalawatil khamsi akramallahu khamsata asar." Siapa orang yang memelihara sembahyang 5 waktu, dia jaga salat, dia jaga waktu, akramallahu khamsata asar, maka Allah akan memberikan dia 5 kemuliaan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang pertama kata Nabi, ini ber'ash, Allah hilangkan kesulitan hidupnya. Makanya orang yang sembahyang 5 waktu hidupnya tidak akan pernah susah. Saya lihat ulama-ulama kita dulu sekolahnya tidak tinggi, tapi amaliyahnya tinggi, maka hidupnya tidak akan pernah susah. Yang kedua, orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, wa yarfa'u azabal qabr, Allah angkat dia daripada siksa kubur.
Allah jauhkan daripada siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu, Allah beri catatan amal kebaikannya dari tangan kanan. Yang keempat, wa yamuru siratal mustaqim kal barqil fatih, ketika dia melewati titik siratal mustaqim seperti kilat yang nyata. Yang terakhir adalah yadkhulul jannah bighairi hisab, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Pemilu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa memasuki tahun Muharram 1446 Hijriah. Muharram itu salah satu bulan yang sangat mulia. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna iddat asyhuri 'inda Allah isna asyara syahran fi kitabillahi wa khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam Islam itu berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Mana 4 bulan itu? Pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Muharram ada 2 hal makna Muharram. Yang pertama, bulan yang dimana ketika itu dilarang terjadinya pertumpahan darah. Maka ketika masuk bulan Muharram pada masa itu, Nabi melakukan gencatan senjata. Tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, maka namanya Muharram. Yang kedua, makna Muharram di sini adalah kita dilarang melakukan maksiat, baik maksiat kecil, apalagi maksiat besar, baik maksiat zahir, apalagi maksiat batin. Makanya mohon maaf, ketika masuk Muharram ini sebaiknya kebaikan kita bertambah, ketaatan kita bertambah. Karena Nabi mengingatkan hadis, sayyidun nas man qala amruhu hasanah wa syarrun nas man qala sa'a amal. Orang yang baik ketika umurnya bertambah, amalnya bertambah. Tapi orang yang tidak baik ketika umurnya bertambah, tapi kejahatannya bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita buka beberapa kitab-kitab suci Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Nabi, bahkan dalam asar-asar sahabat, setelah memasuki bulan Muharram, semua para sahabat ketika itu banyak melakukan muhasabah, banyak melakukan hasibat, banyak melakukan introspeksi terhadap perilakunya yang sudah dia lakukan 1 tahun yang lalu. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, menjadi doa bahkan hari melakukan kegiatan semacam ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita bermuhasabah terhadap perilaku kita pada masa-masa yang akan datang. Saya sering ditanya oleh beberapa sahabat, majelis duha kita yang sudah tingkat provinsi, ya, itu sampai hari ini belum juga ditentukan oleh majelis duha nasional. Dulu majelis duha nasional dipimpin oleh Ustaz Yusuf Mansur, ya. Kemudian sampai hari ini tidak ada, ya, generasi penerusan. Jadi ketika teman-teman dari daerah-daerah nanya bagaimana kelanjutan majelis duha, saya bilang yang penting amalia, yang penting amalia.
suratnya itu nanti adalah SK itu nanti adalah. Jangan gara-gara tidak ada SK sembahyang duha tidak ada. Ya. Jadi jangan gara-gara nunggu SK-nya duhanya berhenti. Ya. Saya kalau boleh saya urut, maaf. Ada sahabat banyak kepada Rasul, ya Rasulullah. Setelah sembahyang fardu, sembahyang apa yang paling mulia ya Rasulullah? Apakah Nabi? Setelah sembahyang fardu yang afdal itu adalah qiyamul lail, salat malam. Jadi kalau boleh kita urut, setelah salat fardu yang paling utama itu salat malam. Dan kalau kita boleh urut lagi, salat fardu yang utama itu apa? Subuh Jumat. Makanya Nabi menyebut dalam hadis, man salatal Jum'ah, man hafidha salatal Jum'ah jama'atan, faka'anna ma shalla kulla yawm. Siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah, seakan-akan dia sembahyang satu hari satu malam. Yang kedua sembahyang isya. Ini urutannya apa kata Nabi? Man shalla isya jama'atan faka'anna ma shalla nisfal lail. Siapa orang yang sembahyang isya berjamaah, seakan-akan sembahyang separuh malam. Yang ketiga sembahyang asyar, man shalla asra jama'atan. Siapa orang yang sembahyang asyar berjamaah, kutiba lahu kitabahu fil jannah. Allah tulis namanya di dalam surga. Yang keempat sembahyang zuhur, dosa-dosa yang dihapus pada Allah. Yang kelima baru sembahyang maghrib. Ini sembahyang maghrib itu, mohon maaf Bapak Ibu, sembahyang yang terakhir. Yang utama itu sembahyang subuh. Makanya kalau orang sudah bisa sembahyang subuh, insya Allah sembahyang isya-nya, sembahyang maghribnya, sembahyang zuhur, ya, sembahyang asar bisa dia laksanakan. Kenapa? Karena dia sudah mengutamakan sembahyang subuh. Makanya Allah sudah mengingatkan Quran itu Bapak Ibu. Hafizu 'ala sholati was salawati wusta. Hafizu 'ala sholati. Jagalah sembahyang. Was salawati wusta, dan sembahyang yang wusta. Ulama tafsir menafsirkan wusta itu ada tiga. Pertama sembahyang subuh, yang kedua sembahyang asar, yang ketiga sembahyang zuhur. Jadi wusta itu ada tiga, subuh, isya, asar. Kenapa susahnya sembahyang subuh? Berat. Kenapa susahnya sembahyang isya? Isya itu terlalu berat. Ya. Makanya sampai Allah mengingatkan, hafizu. Hafizu itu kalau orang ngaji nahu itu aman. Ya. Perintahnya perintah wajib. Hafizu, pelihara sembahyang. Sembahyang yang mana? Subuh. Sembahyang yang mana? Isya. Sembahyang yang mana? Asar. Maka kalau orang sudah mampu menjaga sembahyang, dia pasti menjadi orang. Apa ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu hikmah hijrah. Saya baca beberapa riwayat. Nabi hijrah itu mohon maaf, bukan keinginan Nabi. Nabi hijrah itu bukan 13 tahun Nabi di Mekah, diintimidasi, diprovokasi, bahkan Nabi mau dibunuh. Ketika itu baru Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah bukan kemauan sendiri, tapi Nabi hijrah adalah kehendaknya Allah. Makanya Imam Syafi'i, ya, mohon maaf, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ditanya, ma huwal hijrah? Apa itu hijrah?
Apa kata Sayyidina Umar? Alladzi farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu adalah orang-orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itulah hijrah. Makanya Imam Syafi'i membagi hijrah kepada dua. Ada hijrah makani, ada hijrah makani. Apa hijrah makani? Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu namanya hijrah makani. 13 tahun di Mekah, nanti pindah ke Madinah. Itu namanya hijrah makani. Dulu saya di Tunggal, ngaji di Tunggal, belajar di Tunggal, hijrah ke Jambi karena kuliah, sekarang tinggal di Jambi. Itu namanya hijrah makani. Dulu mungkin Bapak, mohon maaf, tinggalnya di Jawa, pindah ke Batanghari, tinggal di Batanghari, berumah di Batanghari, berusaha di Batanghari, itu namanya hijrah makani. Tapi ada hijrah yang paling penting. Hijrah apa namanya? Hijrah akhwani. Ini yang harus kita bangun akhir-akhir ini. Saya baca, mohon maaf. Hadis tidak sampai pada derajat sahih. Ada sampai derajat hasan. Orang kalau usianya 40 tahun, orang kalau usianya 40 tahun, tidak ada kebaikan yang dia tambah, tidak ada kebaikan yang dia lakukan, maka dikhawatirkan orang ini menikah sulit. Saya lama melihat, kenapa harus ikut 40 tahun? Rupanya Nabi hijrah usia 40 tahun. Bapak Ibu kalau di Madinah, mohon maaf, kalau di Madinah, orang yang haji itu harus tinggal di Madinah 8 hari. Untuk apa? Melaksanakan sembahyang arba'in 40 ya. Sembahyang Jumat di Masjid Al-Mu'assas ini tidak cukup 40 orang, maka sembahyang Jumatnya tidak. Maka angka 40, hitungan 40 adalah hitungan batas terakhir kehidupan seseorang. Makanya kalau kita sudah usia 40 tahun, mohon maaf, kebaikan belum bertambah, ketaatan belum bertambah, maka dikhawatirkan orang ini meninggal di sujud. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, ketika ada sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, sesungguhnya benteng umat Islam itu apa ya? Apa kata Nabi? Salasun min husnil mu'min. Ada 3 benteng umat Islam. Makanya ketika bulan Hijrah, ya, atau 1 Muharram, kita masuk dalam benteng itu, maka kita menjadi orang yang muslim yang mulia. Apa 3 benteng umat Islam ini? Pertama, Muhammad masjid. Al-masjid husnul, kata Nabi. Masjid itu benteng. Maka kalau orang masuk dalam masjid ini, mohon maaf, harus ikut aturan masjid. Harus ikut aturan masjid. Apa aturan masjid? Takkan betul masjid. Apa aturan masjid? Zikir. Apa aturan masjid? Sembahyang. Apa aturan masjid? Mutawallah. Apa aturan masjid? Mutawallah. Maka ulama-ulama salafus saleh tidak boleh dalam masjid cerita politik. Maka dalam masjid tidak boleh cerita dunia. Saya sering bilang mohon maaf itu, mohon maaf. Tidak boleh transaksi dalam masjid. Ibu-ibu yang yasinan, mohon maaf, ibu-ibu yang yasinan
itu sering arisan dalam masjid, itu tak boleh. Karena masjid bukan tempat urusan dunia. Masjid adalah tempat ibadah. Kadang-kadang yasinan di belakang jual pipa, jual minyak harum. Ya. Itu karena masjid tak boleh. Karena masjid itu adalah tempat ibadah. Yang disebut adalah yang tadi al-masjidul husn. Nah, kalau boleh saya katakan masjid yang terbaik di dunia masjid apa? Masjid Haram. Yang kedua Masjid Madinah. Yang ketiga Masjid Aqsa. Yang keempat Masjid Mu'azzam. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz, kenapa harus Masjid Haram? Itu hadis sahih Pak. Riwayat Bukhari Muslim. Orang yang sembahyang di salat satu waktu itu nilainya 100.000. 100.000 itu sama usia kita, mohon maaf, 55 tahun. Andaikan ibu sembahyang di Mekah, satu waktu saja sembahyang di Mekah, itu sama usia kita 55 tahun. Bayangkan kalau dua waktu 100 tahun, tiga waktu 150 tahun, empat waktu 200 tahun, lima waktu 250 tahun. Sampai hari ini tidak ada umur umat Muhammad 250 tahun. Umat Muhammad usianya sekitar 60-70. Itu dijelaskan dalam hadis. Jadi kalau ibu sembahyang di Mekah 5 waktu, sama usia kita 250 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 450 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Ismail 135 tahun. Ishak 136 tahun. Nabi Musa 105 tahun. Nabi Isa 33 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Jadi kalau orang sembahyang di Mekah satu waktu saja sama usianya 55 tahun. Cuma sayangnya balik kami tidak sembahyang lagi. Batang hari aja. Balik ke batang hari tidak sembahyang. Setelah diganya atau tidak sembahyang lagi, stoknya banyak. Yang sering ditanya, Ustaz, apa tanda haji mabrur? Apa tanda haji mabrur? Haji mabrur itu beda antara sebelum berangkat dan sesudah berangkat. Sebelumnya rajin ke masjid, sesudahnya rajin ke masjid, itu mabrur. Sebelum berangkat rajin sedekah, sepulang dari Mekah rajin sedekah, itu mabrur. Sebelum berangkat aman, balik dari Mekah semakin kemarin. Tidak mabrur. Jadi mabrur itu mohon maaf. Ukurannya adalah kebaikan. Cuma kita tidak boleh menjudge orang tidak mabrur. Ya, mengatakan orang tidak mabrur tidak. Karena hak mabrur dan tidak mabrur haknya prerogatif Allah. Apalagi akhir ini, ya banyak sekali paham-paham yang cepat-cepat mengatakan kafir, bid'ah, masuk neraka jahanam, segala macam. Nauzubillah. Ya, saya secara tawadhu saja. Tugas kita cuma ibadah, tugas kita cuma sholat, tugas kita cuma puasa, tugas kita cuma zakat, tugas kita cuma haji. Ya, mau diterima oleh Allah itu urusan Allah. Tapi penuhi dulu syarat-syarat. Seperti sembahyang Jumat, syaratnya penuhi dulu. Orangnya 40, mustaqim, muqim, aqim, balik, penuhi dulu syaratnya. Makanya kami mohon maaf,
di MUI Jambi tidak mudah memberikan registrasi untuk bikin masjid di Jumat. Di Jambi sudah banyak, dan satu kelompok kecil, ya, perumahan kecil yang jumlahnya cuma 50 orang bikin Jumat. Ya, sebelah sana lagi bikin perumahan lagi bikin Jumat. Ya. Tapi setelah musim libur, Lebaran, balik kampung, Jumat libur. Saya tidak pernah lihat Jumat libur. Kalau sekolah libur bisa, tapi kalau Jumat libur bisa. Makanya ketat tsunami untuk melegalkan untuk bikin supaya hidup Jumat itu tidak mudah. Makanya dalam perspektif ini, masjid itu ada dua. Ada masjid jami, ada masjid ghairi jami. Masjid jami, masjid yang lima waktunya itu. Jadi kalau ada masjid ini mohon maaf. Mudah-mudahan 8 hari datang. Ya. Kalau ada masjid ini mohon maaf. Cuma maghribnya saja yang jalan. Isya subuh zuhur asar kunci itu tidak bisa dijadikan Jumat. Jadi tidak mudah bikin Jumat. Saya pernah tanya, Mas, kenapa bikin Jumat? Kita kan punya kas besar, ya. Khatib kita catat, imam kita catat. Saya kira bukan masalah catatnya. Adakah imam yang tetap? Kalau masjid tidak punya imam tetap, bukan masjidnya. Masjid Muazzam ini ada imam tetap. Imam tetapnya adalah boleh dibikin. Jadi masjid yang itu masjid yang imam waktu itu. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya-nya, subuhnya. Imam waktu itu. Itu namanya masjid ya. Kemudian ada kegiatan siang-siang agama. Itu namanya masjid ya. Maka ketika itulah masjid itu boleh didirikan Jumat. Yang kedua masjid ghairi jami. Masjid yang ghairi jami, masjid yang bisa melaksanakan sembahyang tapi tidak melaksanakan Jumat. Makanya kita mohon maaf, kita sangat hati-hati sekali memberikan legal untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Yang saya khawatirkan itu kadang-kadang orang yang bikinkan masjid Jumat setelah musim libur Jumat ditulis besar-besar Jumat libur. Saya pernah nanya, Mas kenapa libur? Ya, yang tinggal di perumahan balik jalur dari satu. Apa ini yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua masjid Madinah. Orang masjid Madinah itu mohon maaf kemudian Madinah itu saja. Madinah itu sering disebut masjid Madinatul Munawwarah. Sering juga disebut masjid An-Nabawi. Kenapa dinamakan masjid An-Nabawi? Nabi jual kota dari masjid. Jadi masjid Nabawi, masjid Madinah, masjid Nabawi Pak. Nabi jual kota dari masjid. Mari kita lihat di salah satu media. Pemerintah Arab Saudi ingin menggusur makam Nabi. Semua ulama-ulama dunia menentang. Sebabnya apa? Karena tanah itu tanah Nabi penjual kontak bangun masjid. Jadi itu masjidnya masjid Nabi. Jadi di Madinah itu mohon kemuliaan karena ada Nabi. Ya, karena ada Nabi. Nabi ini berkasihan, Nabi kasihan. Lahir ke Mekah, meninggal di Mekah. Sebenarnya Nabi tidak mau meninggal di Mekah. Uridu min Makkah, kata Nabi. Saya dilahirkan di Makkah. Ayah saya orang Makkah, ibu saya orang Makkah, nenek saya orang Makkah.
Tapi karena orang Mekah tidak sayang dengan saya hijrah atau berangkat. Maka dalam prinsip agama, mohon maaf Bapak Ibu, kita harus pindah dari melindungi yang jahat kepada tempat yang baik. Depan maksiat, kiri maksiat, kanan maksiat, belakang maksiat. Kita harus pindah. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Masjid Madinah itu tidak bisa. Sampai hari ini pemerintah tersebut tidak berani. Kenapa? Itu masjid Nabi. Nabi buang lontar di masjid. Ya. Jadi kemuliaan Madinah itu salah satu adalah makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca riwayat Imam Malik, Pak. Imam Malik, salah seorang besar itu telah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu Bapak Ibu, kalau dia ingin ziarah kepada Nabi, kalau dia ingin ziarah ke kuburan Nabi, 1 kilometer dia merangkak-rangkak. Kayak santri mau ketemu kiai, untuk merangkak-rangkak. 1 kilometer untuk ziarah ke tempat Nabi, dia merangkak-rangkak. Dia pantul sendalnya, dia simpan sendalnya, dia merangkak-rangkak untuk ziarah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik luar biasa. Ya. Imam Malik itu luar biasa. Ya. Muridnya Imam Syafi'i. Satu saat Imam Syafi'i pernah ini berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i itu Pak usianya 55 tahun. Imam Syafi'i itu kalau sekalian itu kalau bulan Ramadan, ya 30 hari bulan Ramadan 60 kali khatam Quran.